Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Azahra dengan NPM nomor 240010038. Di sini saya akan melakukan video Adams. Gak tahu. Udah. Terus kenalan dulu alatnya. nah, Kenalan dulu. apa? Ih, udah semua gue aja dipegangin ya. Gue aja. Udah. Cepetan. Udah. Bisa di skip ya? Gak bisa. Gitu. Terus ini yang Gimsa ini Silol. Gimsa. Gimsa. Gim. Ayo. Nah di sini sebelumnya itu kita ada persiapan buat penghapusan hapus darah tepi, yang mana ada hands glove atau sarung tangan, terus juga ada sabun antiseptik, terus juga ada spesimen darah, terus spesimen darah, ada objek glass, terus ada ada aquades, terus ada cairan Gimsa, ada cairan silol, ada alkohol, terus ada metanol, ada buffer, terus ada alat dan bahan, ada alatnya, yaitu ada mikroskop untuk kita melihat preparatnya. Dan nah di sini selanjutnya kita melakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Dan kita keringkan menggunakan tisu. Nah selanjutnya di sini kita melakukan pemakaian hands glove. Dan di sini selanjutnya kita sebelumnya itu kita menuliskan nama pasien, mulai dari nama, tanggal lahir, terus juga ada nama, tanggal lahir, dan ada rekam medis, umur, dan juga jenis kelamin. Dan selanjutnya di sini kita teteskan setetes darah pada objek gelas sekitar 2 cm dari ujung slide. Dan di sini kita simpan objek gelas di atas meja, simpan ujung objek gelas yang keduanya itu di atas objek gelas yang pertama dengan sudut 30 sampai 45 derajat, dan kita tarik slide-nya untuk menyebar menuju arah yang berlawanan sehingga darah akan menyebar ke seluruh permukaan. Dan selanjutnya kita keringkan slide di suhu ruang, dan kita lakukan fiksasi hapusan darah dengan metanol selama 5 menit dan buang kelebihan larutan. Dan kita tuangkan larutan Gimsa pada slide. Dan selanjutnya kita diamkan selama 20-30 menit, kemudian buang larutan Gimsa tersebut. Dan di sini kita keringkan kita diamkan selama 20-30 menit, kemudian buang larutan Gimsa tersebut yang tadi, dan kita bersihkan slide atau objek gas dari sisa larutan dengan air keran.
Dan keringkan objek gelas di suhu ruang, tempelkan label nama pasien pada daerah sisi tebal apusan darah. Nah, di sini kita hitung jenis leukositnya yang mana itu ada persiapan. Persiapannya itu kita lihat ketersediaan instrumennya itu ada alat dan bahan yang dibutuhkan, ada mikroskop, slide penghapusan darah, minyak emersi, alkohol ether, kertas tisu, lembaran diferensial sel darah, atlas sel darah, sarung tangan, cuci tangan, dan sabun antiseptik menggunakan sarung tangan, dan kita identifikasi nama pasien. Dan di sini kita pegang kaca objek gelas yang telah diberi label dan diwarnai dengan benar dan amati bagian ujung tepi. Dan di sini kita melihatnya itu menggunakan lensa objek yang 10 kali. Jika belum terlalu jelas, kita menggunakan lensa objek yang 40 kali. Dan jika belum terlihat jelas, kita menggunakan lensa objek yang 100 kali. Dan kita atur mikrometer sampai kita menemukan fokusnya itu di mana. Nah, di sini kita identifikasi dan kita dokumentasi bahwa di sini kita catat jenis leukosit sampai 100 sel menggunakan blood cell sheet, yang mana pada mikroskop ini kita menemukan adanya neutrophil segmen sebanyak 1, kemudian akan kita catat dalam blood cell sheet pada kolom pertama dan baris neutrophil segmen. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi ke bagian bawah dan kita akan menemukan kembali neutrophil segmen. Kita catat kembali pada blood cell sheet, yang mana kemudian kita lanjutkan lagi dan di bawahnya kita menemukan adanya sel limfosit. Jika kita sudah menghitung sampai 100 sel leukosit, maka kita akan menghitung jumlah dari setiap leukosit yang kita dapatkan. Setelah dijumlahkan, kita akan menghitung persentase dari setiap jenis leukosit. Contohnya di sini adalah eosinofil didapatkan jumlahnya itu adalah 2, sehingga cara menghitungnya itu adalah jumlah dari leukosit yang ditemukan itu jumlah seluruh leukosit yang kita hitung dikalikan 100%. Berarti untuk eosinofil itu 2 dibagi 100, yang artinya seluruh leukosit yang kita hitung itu dikali 100 sama dengan 2%. Dan untuk menghitung jumlah absolut darah, caranya itu adalah persentase dari jumlah leukosit tersebut dikali dengan jumlah leukosit. Contohnya jumlah leukosit pada kasus ini yang kita dapatkan adalah 7.000 per mikroliter. Maka untuk menghitung contohnya itu jumlah leukosit pada jumlah eosinofil absolutnya adalah 2% dikali jumlah leukosit. 7.000 per mikroliter sama dengan 140 per mikroliter. Dan jika sudah, kita putar kembali lensa objektif ke 10 kali. Nah, di sini lepaskan objek gelas dari mikroskop dan kita bersihkan lensa objek gelas dari minyak emersi secara menyeluruh dengan alkohol ether nantinya. Dan selanjutnya kita kembalikan ke kotak penyimpanan objek gelas tersebut dan lepas sarung tangan dan kita cuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik. 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Tiara Azahra telah selesai melakukan video edem.